Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau menyampaikan yaitu materi tentang konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. 10 konsep dasar geografi. 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi ini berdasarkan yaitu tempat. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini menunjukkan letak terhadap sistem grid atau berdasarkan titik koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujur. Contoh, misalkan negara Indonesia terletak 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 bujur timur. Yang kedua, sekarang letak relatif bisa disebut yaitu letak geografis. Contoh, Indonesia terletak di antara dua benua. Ini salah satu contoh. 2. Konsep jarak dinyatakan dalam ukuran luas atau jarak tempuh. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut dinyatakan dalam satuan ukuran. Contoh, jarak kota Probolinggo dengan Pasuruan kurang lebih 40 km. Jarak relatif dinyatakan dalam waktu tempuh atau juga perkiraan-perkiraan. Contoh, dari Probolinggo ke Malang lewat jalan tol hanya 1 jam. Namun kalau tidak lewat jalan tol dan pada waktu jalan ramai dan macet bisa ditempuh 4 jam lebih. Ini kaitannya dengan jarak relatif sehingga perkiraan-perkiraan. Beda dengan jarak absolut. 3. Konsep keterjangkauan. Tidak selalu berkaitan dengan jarak, tapi berkaitan dengan kondisi medan, juga transportasi dan komunikasi. Faktor yang berpengaruh ini adanya rintangan alam, bahasa, adat, dan sikap. Yang keempat, konsep pola. Kalau konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Contoh, pemukiman di daerah pantai dan sungai bentuknya memanjang mengikuti garis pantai atau mengikuti aliran sungainya sehingga berjajar. Yang kelima, konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses yang dihasilkan dari tenaga geologi. Contoh, dataran tinggi, daerah pegunungan, dataran rendah, dan masih banyak lagi contohnya. Yang keenam, yaitu konsep aglomerasi atau menggerombol, merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Contoh, misalkan daerah industri, ada lagi yaitu pemukiman elit. Ini salah satu contoh yaitu dari konsep aglomerasi atau menggerombol. Lanjut. 7. Konsep nilai kegunaan. Kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang yang berbeda. 8. Konsep interaksi, interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa yang saling mempengaruhi objek atau tempat yang satu dengan yang lainnya. Kalau interdependensi ini
adanya ketergantungan. Contoh misalkan masyarakat daerah pantai membutuhkan sayur-sayuran dari masyarakat dataran tinggi. Masyarakat daerah dataran tinggi membutuhkan ikan dari masyarakat daerah dataran rendah atau para nelayan. Sembilan, konsep diferensiasi areal. Setiap tempat berwujud dari hasil interaksi sebagai unsur dan fenomena, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Contoh, daerah bereklim tropis ini bahan pakainya cenderung tipis, dan kalau daerah bereklim dingin ini pakainya cenderung yaitu tebal. Kenapa? Jelas karena iklimnya, udaranya itu dingin. 10, yaitu konsep keterkaitan ruang. Asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain. Ini contoh misalkan kemiringan lereng dan ketebalan tanah. Pendekatan geografi itu ada 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan ekologi. Kalau pendekatan keruangan, ini contohnya misalkan daerah Sukapura longsor karena adanya curah hujan yang tinggi. Kalau pendekatan kewilayahan misalkan, ini contohnya pengiriman sayur-sayuran terhambat karena adanya curah hujan tinggi dan tanah longsor, sehingga harga sayur-sayuran di daerah perkotaan bisa meningkat. Lalu pendekatan ekologi, contohnya daerah Kota Batu longsor karena banyak hutan yang dialihfungsikan. Prinsip geografi. Prinsip geografi terdiri dari yaitu prinsip penyebaran, prinsip intelerasi, prinsip deskripsi, dan korologi. Kalau prinsip persebaran misalkan contohnya yaitu persebaran sumber daya alam, persebaran jumlah penduduk, persebaran gunung berapi. Ini contoh dari penyebaran distribusi. Yang kedua, contoh dari intelerasi, yaitu adanya hubungan saling terkait dalam ruang. Ini interelasi. Salah satu contoh misalkan di daerah Kota Probolinggo, untuk pengiriman buah dan sayur-sayuran itu dari daerah Sukapura, itu salah satu contoh adanya interelasi. Daerah Sukapura untuk memenuhi kebutuhan ikan juga dari daerah Probolinggo. Ini salah satu contoh interelasi, adanya hubungan saling yaitu keterkaitan dalam ruang. Lalu contoh dari deskripsi, senantiasa ini menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, dan juga gambar. Misalkan yaitu jumlah penduduk, ini kaitannya dengan jumlah angka, bisa ditampilkan dalam grafik. Kalau korologi ini adanya 3 prinsip ini bergabung menjadi yaitu pada prinsip korologi. Sekarang objek studi geografi. Ada objek material dan juga objek formal. Kalau objek material ini terdiri dari fenomena geosfer. Kalau objek formal ini sudut pandang terhadap objek material. Ya kan? Yaitu yang terakhir ini adalah
aspek geografi. Aspek geografi terdiri dari aspek fisik dan aspek sosial. Dengan demikian materi yang saya sampaikan semoga bisa dipahami. Terima kasih.